Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu 31 Januari 2024, ya, di penghujung bulan Januari ini. Kita nanti akan lihat bagaimana kondisi terkini di time frame monthly, ya. Sebelum masuk di sana, kita coba untuk lihat di beberapa pair yang kemarin juga kita analisakan. Ya, kita mulai dari euro dulu, ya. Euro USD kita perkirakan pergerakan akan seperti ini, ya. Jadi kita perkirakan akan memantul ke atas dan kita uji dengan retracement-nya, ya, di sana. Kemudian kita menempatkan posisi di 1 poin, selnya 1.08230, kemudian tersentuh di sana, ya, dan kalau kita lihat bergerak turun hingga 112, ya. Tentu ini berbeda dengan XAU di euro ini. Kemudian ketika mungkin kita belum sempat close atau tidak menutup sesuai dengan targetnya, maka berlaku adalah recovery di 150-an, ya. 150 bergerak sampai di ujungnya di 350, maka dengan demikian tetap saja bisa mengcover kerugian. Kemudian di pound sterling kita lihat, ya, di GU pergerakan kita perkirakan akan seperti ini dengan beberapa catatannya. Kemudian kita menempatkan sell di 1.26950, kemudian bergerak sangat kuat ke bawah, tidak ada pergerakan awal ke atas, sehingga target ini bisa tercapai dengan maksimum 1 hari kemarin. Kemudian di XAU USD atau di emas, ya, kita lihat di emas kemarin kita perkirakan dengan simulasinya dua pergerakan. Yang pertama, jika tidak melewati warna kuning di atas ini, maka kemungkinan akan bergerak turun, sehingga kita siapkan selnya di 2027.67. kemudian jika ternyata menembus di level 2036 ini di warna kuning di atas, maka berpeluang dia akan bergerak naik. Kita menempatkan posisi buy di atas level 2036, yakni di 2038. Kemudian tersentuh, sempat koreksi, dan akhirnya bergerak kembali naik sesuai dengan targetnya, ya, lebih sedikit. Target kedua belum tercapai, kemudian ada penolakan yang signifikan dan kembali bergerak turun. Tentu ini ada dua news yang cukup signifikan. Membacanya seperti apa, kita bisa melihat di time frame yang kecil. Pergerakan yang menuju ke atas selalu ada petunjuk, pergerakan menuju ke bawah selalu ada petunjuk, asal kita jeli melihat dari jejak yang ditinggalkan. Tidak ada pergerakan signifikan sampai menembus sell di sana, sehingga setidaknya dapat dua peluang, ya, dari bergerak naik dan bergerak turun, ya. Ini bergerak turun ada petunjuk yang signifikan sehingga bisa menempatkan posisi sell di sana. Kemudian di hari ini, ya, kita akan lanjut sesuai dengan yang kita rencanakan tadi. Kita akan melihat di time frame monthly-nya, ya. Di time frame monthly-nya ini terakhir hari ini untuk bulan Januari masih bergerak cukup signifikan, meskipun ada penolakan juga yang cukup panjang, yang hampir sama. Kemudian kalau kita lihat dari sebelumnya, ada candle dengan rejeksi di atas di bawah, candle yang ragu di sana, tidak mampu menembus satu level psikologisnya. Artinya ada beberapa level yang tidak dilewati
hanya di bulan kemarin ya bisa menembus harga tertingginya, kemudian ditolak cukup signifikan, mencoba kembali naik gagal, kemudian sampai bergerak di 1999. Dengan demikian di bulan Februari depan berpotensi akan koreksi ke bawah. Kita coba untuk melihat di time frame H4. Untuk petunjuk awal kita menganalisa hari ini dengan titik entry-nya. Kalau kita lihat di H4 ada engulfing ya, bearish engulfing di sana. Ada potensi akan bergerak turun ya. Kita lihat dengan time frame yang lebih kecil di time frame H1. Di time frame H1 masih ada pergerakan kecil ke atas ya. Tidak terlalu terlihat, masih berada di tengah. Baru kita coba amati di time frame M15. Di M15 kalau kita lihat ini juga masih berada di tengah, belum ada yang signifikan di sana. Kita akan nanti menempatkan setelah ada pergerakan yang cukup signifikan. Kita tandai dulu untuk posisi yang di atas ya, dengan menempatkan posisi buy di 2042. Kita ukur jaraknya. Oke, cukup jauh. Kita akan turunkan sedikit di 2041 ya. Di 2041. Oke, kita coba untuk simulasikan. Kita coba untuk simulasikan kembali dengan melihat beberapa kali penolakan di sana. Oke, kita sementara melihat pergerakan naiknya dulu. Oke, kita melihat pergerakan naik dengan menempatkan di sana. Kita menempatkan posisi buy kita di 2039. Buy dengan 2039.98 dengan target nanti yang terdekat. Oke, di dekat swing yang kita buat ini untuk targetnya yang terdekat 2046.65. Kemudian di posisi berikutnya, jika nanti ternyata ada momentum bullish yang masih kuat, kita menempatkan target berikutnya di kisaran 2054. Target berikutnya di kisaran
2024 ya. Karena hari ini ada pengumuman suku bunga di jam 2.00, maka bisa jadi nanti maksimumnya akan jauh lebih panjang. Kita tetap memperkirakan dengan menempatkan titik tertingginya ya, kemampuan tertingginya di kira-kira 2063. Ini untuk area jenuhnya. Area jenuh beli hari ini kita perkirakan di 2063 poin sekian ya. Sekali lagi nanti malam karena ada pengumuman suku bunga, hari ini juga berpeluang cukup signifikan pergerakannya, bahkan bisa panjang. Posisi bawah juga bisa tentu nanti lebih panjang dari normalnya beberapa hari terakhir. Kita coba untuk tempatkan di posisi bawah ya. Di posisi bawah kita coba lihat ya, cukup berisiko yang di bawah. Kita ambil jarak yang agak jauh. Sell kita tempatkan di 2030.90 dengan simulasinya ketika nanti ternyata tidak mampu menembus di posisi resisten di bawah di atas ya, kita akan perkirakan akan bergerak hingga di 2025, kemudian terkoreksi kembali, dan jika tidak mampu menembus akan kembali bergerak turun ya. Kita menempatkan kira-kira di 2030 ya. Targetnya yang terdekat nanti kita dekatkan dengan area supportnya ya. Kita dekatkan dengan area supportnya di sini. Ya, mendekati swing yang kita buat sini 2024 ya. Targetnya yang terdekat di 2024.66. Lanjut, jika masih kuat bergerak, masih ada momentum bearishnya, kita kembali akan mentargetkan menutup gap di 2 hari yang lalu, yakni di 2018. Ini target yang kedua di 2018.26. Maksimum hari ini jual, titik jenuh jual kita perkirakan berada di 2010 ya. Kita perkirakan untuk jenuh jualnya di 2010, area jenuh jual berada di 2010. Kita tandai untuk area jenuhnya dengan highlight ya, warna merah yang di atas juga sudah kita tandai sebagai bentuk nanti kehati-hatian ya. Tetapi tentu juga nanti di sepanjang perjalanan 1 hari hingga malam nanti kita akan lihat di area target ini apakah ada pantulan, apakah ada rejeksi, apakah ada penolakan yang signifikan, atau bahkan mungkin ada momentum yang berkurang dengan signifikan. Nah, kita akan lihat nanti tanda-tanda konfirmasi baliknya, termasuk di posisi atas ketika mendekati target, apakah mampu menembus atau justru akan memantul. Nah, kita jadikan nanti sebagai area ujinya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu untuk emas di pagi hari ini. Kita nanti akan update berikutnya
jika ada yang signifikan. Mudah-mudahan hari ini bisa maksimum profitnya. Sekali lagi hati-hati ketika nanti punya posisi di malam hari sampai belum sempat tersentuh atau belum sempat menutup, maka dipertimbangkan untuk news jam 2.00 dini hari ya, ada pengumuman suku bunga. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi bagi yang pecinta euro, pound sterling dan kripto nanti bisa